Terima kasih, Yai. Pertanyaan berikut dari Bapak Rahmat Herawan. Bagaimana mengukur bahwa seseorang atau sekelompok orang itu berbuat baik? Sebab perbuatan baik bagi orang atau kelompok yang satu mungkin tidak baik bagi orang atau kelompok yang lain. Ya, Masya Allah. Saya itu malam ini saudara berangkat dengan niat untuk mari kita sama-sama memperbanyak doa karena kehilangan para pejuang persatuan ini. Tetapi diskusi dan pertanyaan ternyata berat-berat, bergerak ke arah-arah yang filosofis begitu ya. Gimana caranya mengukur seorang itu berbuat baik? Yang perbuatan baik bisa diterima oleh satu kaum, tidak diterima oleh kaum yang lain. Betul? Tergantung tadi mungkin boleh jadi cara kita menyampaikannya. Jenis kebaikan yang kita lakukan bisa diterima di satu kelompok, tidak diterima di kelompok yang lain. Dalam Al-Quran itu ada ayat khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, yang kata Imam Ja'far alaihissalam dalam satu riwayat itu intisari akhlak. Khudhil afwa, ambillah maaf. Itu kita bahas insya Allah pada waktu yang lain. Mengapa tidak wa'fu, mengapa tidak maafkan, tapi mesti paksa mengambil maaf itu. Lalu wa'mur bil urfi, dan perintahkan untuk berbuat baik. Tapi menariknya tidak wa'mur bil ma'ruf. Biasanya seluruh ayat Al-Quran yang wa'mur itu bil ma'ruf. Ini tiba-tiba wa'murnya bil urfi. Supaya dilihat oleh saudara sekalian, itu surat Al-A'raf, surat 7, ayat 199. Nah, surat 7, ayat 199. Khudhil afwa wa'mur bil urfi. Perintah, ambillah maaf itu. Jadilah engkau pemaaf dan perintahkan orang untuk berbuat baik, tapi bil urfi, bukan bil ma'ruf. Mengapa? Kita akan lihat perbedaan. Nah, biasanya kan wa'mur bil ma'ruf, sehingga disebutnya juga amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ternyata dalam surat Al-A'raf 199 ini bukan amar ma'ruf, tapi amar urfi gitu ya. Mengerjakan yang ma'ruf, terjemahannya tetap ma'ruf, padahal bahasa Arab ma'ruf itu bahasa Arab juga. Dan ini bagian yang hilang dari presisi Al-Quran. Kalau mau mengerjakan yang ma'ruf, ya di atasnya juga wa'mur bil ma'ruf, kenapa? Apa sulitnya? Gitu. Tapi justru Al-Quran dengan indah mengkhususkan di sini tidak wa'mur bil ma'ruf, tapi wa'mur bil urfi. Mengapa? Karena tolak ukur kebaikan itu bisa berbeda di setiap kaum. Tergantung urf. Apa itu urf? Kebiasaan masyarakat. Dalam istilah fikih ada al-urf muhakkamah. Kebiasaan masyarakat itu bisa jadi hukum. Misalnya berbakti pada anak, pada ayah. Sadaqallahul maulana ala lilladzi. Terima kasih ayat Al-Quran. Berbakti pada orang tua. Saya pernah menghadiri acara sekolah-sekolah Islam. Ini sekolah-sekolah Islam di Turki. Ya. Ada dari Amerika, Kanada, banyaklah, Australia begitu, Inggris, banyak. Kemudian saya tayangkan video anak-anak kami, anak-anak sekolah kami yang cium tangan kepada orang tuanya dan guru. Jadi cium tangan guru begitu. Ajaibnya itu mereka terheran-heran. Mereka itu orang-orang Islam juga, saudara kita kaum muslimin juga, tapi belum pernah melihat ada anak-anak cium tangan kepada gurunya. Sampai tanya, itu apa? Saya bilang tabarukan dan rasa hormat. Bagus sekali, kata mereka. Rupanya mereka tidak terbiasa. Biasanya bagaimana? Cipika-cipiki. Ya. Jadi kalau ketemu itu ya pipi kanan, pipi kiri. Itu yang kita tidak terbiasa. Ya. Kalau kita cipika-cipiki mungkin agak gimana gitu di sini. Kita salaman saja, cium tangan. Gitu. Apalagi mungkin mereka akan kaget karena yang cium tangan itu bukan hanya laki-laki ke guru laki-laki, tapi juga murid perempuan ke guru laki-laki. Itu juga cium tangan juga. Ya. Mungkin mereka, saya tidak ada di tayangan saya waktu itu, jadi mereka tidak terlalu kaget, tidak punya cultural shock. Atau kalau kita lewat dulu, ini mudah-mudahan sekarang begitu. Kalau orang kecil lewat di depan orang dewasa, dia akan bungkukkan badannya, permisi begitu ya. Mungkin di tempat lain tidak ada itu, bisa berbeda kebaikan itu.
tapi nilainya menjadi yang dihormati oleh masyarakat. Jadi mengukur baik atau tidak itu kembali pada Immanuel Kant tadi, penerimaannya secara luas dan mendatangkan rasa hormat dari seluruh elemen masyarakat. Kalau itu dilakukan, orang menerima dan menaruh hormat pada perilaku itu, maka ia adalah kebaikan. Itu barangkali Guste. Terima kasih Yai. Terima kasih. Tadi telah diutarakan beberapa kriteria yang bisa kita kita temukan sosok ulama-ulama persatuan. Sekiranya anggaplah kita sudah menemukan sosok-sosok tersebut dan sebagaimana tadi saya utarakan, mereka itu lebih utama daripada orang tua kita sendiri gitu. Nah, kira-kira kita sebagai pencinta mereka gitu ya, kira-kira ada apa yang kita harus jaga atau kita pelihara sehingga kita ya minimal seperti tour guide tadi ya, kita bisa ikut dengan rombongan mereka tadi. Amin ya Rabbal Alamin. Tentu kita mengikuti jejak mereka. Jadi mengikuti ajaran mereka, mengikuti anjuran mereka, seperti Allahyarham ayahanda tercinta, Allahyarham Kiai Haji Mukhtar Adam dan guru-guru kita semua, melihat bagaimana beliau terbuka terhadap perbedaan, selalu memperjuangkan persatuan, memberikan penghormatan setinggi-tingginya bahkan kepada saudara anak-anak yang lebih muda. Kalau kita dengar kisah-kisah para guru besar itu, kisah Allahyarham, kisah Kiai Haji Mukhtar Adam, kita akan menemukan percik-percik keindahan akhlak yang akan membuat kita melihat indahnya ajaran agama ini dan menumbuhkan kerinduan kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terutama sekali yang untuk menyertakan kita dalam rombongan itu, dalam gerbong kereta yang sama itu, adalah mengikat diri kita secara ruhaniyah. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita berusaha mengenalinya. Kalau kita mencintai seseorang, kita akan banyak mengingatnya dan menyebut namanya. Jadi menyertakannya dalam doa-doa kita. Kita menghubungkannya secara ruhaniyah. Di antara doa yang sering kita sampaikan adalah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi kita dengan memanjangkan usia para guru-guru kita. Jadi kita itu mohon kasih sayang Allah Ta'ala itu bukan untuk kita, tapi kasihi kami itu ya Allah dengan Engkau panjangkan usia guru kami. Kasihi kami itu ya Allah dengan Engkau jaga dia. Kasihi kami itu ya Allah dengan Engkau selamatkan dia. Gitu. Sehingga ketika kita sering mendoakan mereka dan kemudian mereka kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan ikut bersama bumi dan langit yang menangisi mereka. Karena doa-doa kita tadi naik ke langit, bumi mendengar doa kita. Karena sering kita mengingat mereka, kita akan ikut dengan tangisan bumi dan langit untuk mereka. Baik, terima kasih Yai. Jangan jadikan kebahagiaan itu kejaran hidup kita. Tapi kejaran hidup kita ialah menjadi khairun nas, menjadi manusia yang paling baik. Dan manusia yang paling baik ialah yang paling bagus amalnya. Dan yang paling bagus amalnya ialah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain. Yang kehadirannya itu disyukuri oleh banyak orang dan yang kehilangannya ditangisi oleh banyak orang.